Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukranta Mimi dengan NIM D400-2042. Di sini kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar fisika listrik yang di sini saya dapat materi medan listrik. Nah, yang pertama adalah pengertian medan listrik. Medan listrik merupakan suatu vektor dan medan listrik memenuhi prinsip superposisi. Menurut sistem satuan SI, satuan medan listrik adalah Newton Coulomb dalam kurung N per atau C. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N per C atau C atau dibaca Newton atau Coulomb. Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat, konduktor, dan kabel. Set berikutnya rumus medan listrik. Besarnya kuat medan listrik E yang dihasilkan oleh Q didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya Coulomb F yang bekerja pada muatan uji Q dengan besarnya muatan uji tersebut. Secara matematis, kuat medan listrik dirumuskan E sama dengan F per Q atau F sama dengan Q kali E. Keterangannya, E kuat medan listrik, F gaya listrik atau gaya Coulomb, Q besar muatan uji. Jadi medan listrik berbanding lurus dengan gaya listrik. Semakin besar gaya listrik, semakin besar pula medan listriknya. Jenis-jenis listrik. 1. Medan listrik oleh sebuah muatan titik. Medan listrik dari sebuah muatan titik arahnya selalu menjauhi sebuah muatan positif dan menuju sebuah muatan negatif. Bisa dituliskan dalam bentuk rumus dengan persamaan F sama dengan K dikali Q besar Q kecil per 2. Keterangannya F gaya listrik atau gaya Coulomb, F K konstanta perbandingan 9 kali 109 N per MC. Q muatan sumber, Q muatan uji, R jarak antar muatan sumber dan uji M. Kuat medan listrik di suatu titik pada kedudukan muatan uji Q adalah hasil bagi antara gaya Coulomb dan muatan uji. E sama dengan F per Q atau K titik Q besar Q kecil per R Q. E sama dengan K kali Q per 2. Keterangan E kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik di suatu titik hanya ditentukan oleh besar dan jenis muatan sumber Q serta jarak titik tersebut ke muatan sumber R. 2. Medan listrik oleh dua muatan titik. Ada dua vektor medan listrik yang bekerja di titik P. Pertama, vektor kuat medan listrik di titik P akibat muatan Q adalah E1 dan kedua yang diakibatkan oleh muatan Q2 adalah E2. E1 arahnya ke kanan yaitu menjauhi muatan Q yang bermuatan positif. Demikian juga E2 arahnya ke kanan yaitu menuju muatan Q2 yang bermuatan negatif. EP sama dengan E1 plus E2. Keterangan EP medan listrik total di titik P. E1 sama dengan medan listrik akibat muatan Q1. E2 sama dengan medan listrik akibat muatan Q2. Medan listrik dan hukum Gauss. Hukum Gauss didasarkan pada konsep flux. Flux adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa banyak vektor medan atau garis-garis gaya yang menembus suatu permukaan dalam arah tegak lurus. Perkalian antara E dan A dinamakan flux listrik. Secara matematis dirumuskan delta sama dengan E kali A. Keterangan delta flux listrik dalam kurung WB atau NM2 per C atau C. E kuat medan listrik, A luas bidang yang ditembus medan listrik. Jika garis gaya tersebut menembus bidang tidak secara tegak lurus atau membentuk sudut, rumus flux aliran listriknya adalah delta sama dengan E kali A cos 0. Contoh soal medan listrik. Medan listrik antara dua plat adalah 2400 N per C dan jarak antara kedua plat 0,50 cm. Hitunglah beda potensial antara kedua plat. Jawab diketahui
E 2400 N per C, R 0,50 cm sama dengan 0,005 meter. Ditanyakan V. Penyelesaian V sama dengan E kali R 2400 kali 0,005 sama dengan 12 watt. Jadi beda potensial di antara kedua plat adalah 12 watt. Dua medan listrik homogen sebesar E melintasi permukaan seluas A dengan arah membentuk sudut 600 terhadap permukaan bidang. Besar flux medan listrik yang melalui lintas itu adalah, jawab, delta. Delta sama dengan E kali A cos 0 sama dengan E kali A cos 600 sama dengan E kali A dikali setengah sama dengan setengah EA WB. Jadi besar flux medan listrik yang melalui lintasan adalah setengah EA WB. 3. Medan listrik sebesar 250 N per C menembus bidang berukuran 50 x 80 cm. Jika medan listrik membentuk sudut 600 terhadap garis normal bidang, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang? Jawab, diketahui E 250 N per C, A 50 x 80 sama dengan 4000 cm persegi sama dengan 0,4 meter persegi. 0 sama dengan 600. Ditanyakan delta. Penyelesaian delta E kali A cos 0 250 dikali 0,4 dikali cos 600 sama dengan 10 kali 0,5 sama dengan 50 WB atau Nm persegi kali per C. Jadi jumlah garis medan listrik yang menembus bidang adalah 50 WB. 4. Kuat medan listrik homogen sebesar 200 N per C menembus bidang yang memiliki panjang 30 cm dan lebar 20 cm dengan sudut 600. Flux medan listrik adalah, jawab, diketahui 200 N per C, A 30 kali 20 cm sama dengan 600 cm persegi atau 0,06 meter persegi. Ditanyakan delta. Penyelesaian delta E kali A kali cos 0 sama dengan 200 kali 0,06 kali cos 600 sama dengan 12 kali 0,5 sama dengan 6 WB. Jadi besar flux medan listrik adalah 6 WB. 5. Medan listrik sebesar 5000 N per C melewati permukaan persegi dan membentuk sudut 600 terhadap garis normal. Luas permukaan persegi adalah 2 meter persegi. Tentukan flux listrik yang melalui permukaan persegi. Jawab, diketahui 5000 N per C, A 2 meter persegi, 0 600. Ditanyakan delta. Penyelesaian delta E kali A kali cos 0 sama dengan 5000 kali 2 kali cos 600 sama dengan 10000 kali 0,5 sama dengan 5000 WB. Jadi flux besar medan listrik adalah 5000 WB. Demikian penjelasan dari saya tentang tugas besar fisika listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.